baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru dengan menatap ke depan. Hargai proses dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat, tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Baik, selamat sore Bapak Ibu hadirin yang bergabung secara offline maupun juga yang bergabung secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salamnya kita bermacam-macam seperti juga bermacam-macamnya juga dinamika hukum waris di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Yang akan jadi topik kita pada hari ini. Dan perkenalkan nama saya Prita Laura, ya, saya akan menjadi moderator atau pembawa acara kita pada hari ini. Namun saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang lagi pada acara Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Kita berikan tepuk tangan untuk Permata Bank yang sudah menyiapkan acara yang tentunya banyak manfaatnya buat kita. Ada bermacam-macam acaranya di sini dan saya akan memandu sesi dengan tema How to Split Inheritance Fairly and happily. Jadi ini yang paling susah ya, gimana everybody happy, semua senang begitu tuh tentu dengan dinamika hukum waris Indonesia ini lumayan kompleks. Dan kelas ini dipersembahkan oleh Permata Bank Priority dan disponsori oleh PT Pixel Komunitas. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai informasi juga bahwa Wealth Wisdom diselenggarakan selama 2 hari dengan membawa lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshop. Jadi banyak sekali pilihannya. Dan secara paralel dengan kelas ini juga akan berlangsung sesi lain, yaitu ada Welcoming Stronger Investment Post Pandemic dengan pembicara adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga ada Fit and Fun Yoga bersama dengan public figure dan juga merupakan instruktur yoga yaitu Anjasmara yang sudah berlangsung saat ini di ruangan sebelah ya. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, bicara soal hukum waris merupakan aturan yang dilakukan agar proses harta warisan ini bisa berjalan lancar. Dan yang menariknya di Indonesia ini ada beberapa dasar hukum dari hukum waris ini. Kita tahu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ada yang berdasarkan etnis, kemudian ada juga culture ya di sana, dan kemudian ada agama, dan kemudian juga hukum negara. Nah dinamika ini tentunya menimbulkan banyak permasalahan juga ya. Tentunya Bapak Ibu juga sudah terbayang ya permasalahannya seperti apa. Mungkin ada juga yang pernah mengalaminya ya. Dan kalau bicara mengenai hukum waris berdasarkan agama, kita mengenal ada hukum waris Islam yang tercantum dalam pasal 171 hingga 214 tentang kompilasi hukum Indonesia. Dan dalam aturan ini ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam.
Poin utamanya adalah Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral yang berasal dari pihak ibu atau ayah. Dan kemudian juga ada berikutnya adalah hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat, di mana aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya dicantumkan dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 sampai dengan 1130. Dan Bapak Ibu nggak usah pusing dulu ya, ini pasal-pasal ini nanti akan dijelaskan secara lebih komprehensif oleh pakarnya nanti. Dan kita tahu bahwa meski sudah terdapat hukum yang mengatur warisan, bukan berarti pembagian warisan selalu berjalan dengan baik-baik saja dan sempurna. Tak jarang tentunya permasalahan muncul di saat atau sesudah keputusan warisan ditetapkan. Ada gugatan, kemudian juga ada perebutan harta warisan. Sering kita temui yang tadinya saudara bisa jadi nggak saudara gitu ya. Dan tentunya masalah ini bisa menimpa siapa saja dari berbagai lapisan masyarakat karena kita semua pasti akan mengalaminya. Nah, kita akan gali lebih lanjut agar kita nanti juga ada kesempatan bagi Bapak Ibu juga langsung konsultasi, mau nanya boleh silahkan ya dengan pakarnya. Di sini saya akan sebutkan namanya, dia adalah seorang advokat yang juga ahli di bidang hukum waris di Indonesia. Ada Bapak Risen Yan Peter. Persilakan Bapak Risen Yan Peter, silahkan duduk juga, kita akan ngobrol-ngobrol. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu ya latar belakang dari Pak Risen ini. Bapak Risen Yan Peter adalah seorang pengacara dan juga pendiri firma hukum R&D Partner, ya, partnership, di mana sebelumnya dia pernah bekerja di kantor hukum Adi Putranto, Hadinoto and Partners yang merupakan aliansi dari Baker McKenzie. Ia banyak diundang sebagai pembicara mengenai hukum perkawinan dan warisan dan memegang doktor bidang hukum dari Universitas Pelita Harapan. Selamat datang. Halo Mbak Prita. Pak Risen. Selamat sore. Selamat sore. Nah, kita akan langsung saja lebih jauh ini, audiens sudah menanti bagaimana sih untuk memahami hukum waris. Tapi saya mau tanya lebih dulu ya. Kalau bicara soal warisan, sebenarnya lebih enak gitu ya, kapan sih kita merencanakan pembagiannya? Apakah nih ya, ini soalnya ini hal yang gak enak diomongin ya. Apakah sebelum kita berpulang kita udah siap-siap baiknya, atau mendingan nanti aja deh gitu. Gimana sih sebenarnya sebaiknya, karena kan tentunya kita inginnya keluarga rukun, baik, happily, fairly pembagiannya. Gitu, gimana tuh baiknya? Nah, itu Mbak Prita salah satu pertanyaan klasik ya yang selalu saya terima itu adalah kapan seharusnya kita mempersiapkan perencanaan waris. Sebenarnya kalau dari kata perencanaan, jadi tentu harusnya ya sebelum kontrak kita habis lah gitu ya di dunia ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ditanya itu, saya selalu jawabnya begini, Pak Risen, kapan sih kita harusnya melakukan perencanaan warisan? Saya bilang jawabannya kemarin. Jadi kalau pertanyaan itu munculnya sekarang, harusnya kemarin kita udah nyiapin gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut saya perencanaan warisan itu menjadi bentuk tanggung jawab sebenarnya. Dari kita ya terhadap harta yang dititipin sama kita gitu ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya memastikan harta itu tidak jadi malapetaka buat keluarga kita, tapi bisa jadi ya sumber bahagia lah gitu ya bagi keluarga kita. So kalau kita punya rasa tanggung jawab itu, jangan ditahan, jangan ditunda-tunda gitu ya Bapak Ibu, segera lakukan perencanaan. Dan terlebih saya yakin nih Mbak Prita, Bapak Ibu juga setuju pasti, bahwa kita semua pasti akan dapat waktunya kan gitu ya. Tinggal masalah kapan sama caranya aja gitu. Bayangkan untuk sesuatu yang tidak pasti aja, kita punya banyak planning. Ya dari tadi saya ikutin kelas nih Bapak Ibu ya, gimana caranya berinvestasi yang baik di tengah
resesi 2023 dan kawan-kawannya. Itu sesuatu yang belum tentu terjadi tapi kita udah planning. Ini sesuatu yang terjadi pasti seberapa fatal kita kalau kita nggak lakukan planning. Nah makanya kalau ditanya kapan waktu yang tepat, jawaban saya adalah kemarin gitu Mbak Prita. Gitu. Jadi sebaiknya dibuat dulu lah ya sebelum kejadian. Walaupun rasanya tuh nggak enak sih ya sebenarnya pasti nggak nyaman ya. Nah coba saya ingin tahu ya bagaimana sih sebenarnya pembagian yang tepat ya Pak Risen. Karena perbedaan gender, etnis, agama, kemudian status perkawinan. Ada yang tiri, kemudian ada yang anak adopsi, ada yang pernikahan sambung. Nah itu bagaimana tuh sebaiknya? Emang kompleks banget tapi gimana tuh caranya? Betul, sangat kompleks sebetulnya dan disitulah saya dapat rezeki ya Mbak Prita ya. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu begini, kalau kita bicara tentang perencanaan warisan, apa yang harus dilakukannya sebetulnya adalah kita ngerti dulu tujuannya. Jadi tujuan kita yang kita mau achieve ketika kita melakukan perencanaan warisan ini apa? Jadi langkah pertama nih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau melakukan perencanaan warisan, Bapak Ibu tentuin dulu tujuannya mau ngapain. Generally secara umum tujuannya dua. Satu, memastikan orang yang kita inginkan dapat warisannya. Ya kan? Ya mungkin di sini ibu-ibu sambil bercanda saya tanya siapa yang rela hartanya yang dikumpulkan seumur hidup ketika mohon maaf ibu-ibu pergi jatuh ke tangan suaminya lalu suaminya nikah lagi misalnya. Coba jawab jujur dalam hati, rela nggak? Nah, enggak lah gitu jawabannya. Pakai lah ya Bu, enggak lah. Atau kemudian ya jadi tujuan pertama itu adalah kita pengen memastikan orang yang kita inginkan itu mendapatkannya gitu. Nah ketika kita udah establish tujuannya, baru perencanaannya yang dilakukan itu apa gitu. Lalu kemudian tujuan yang kedua generally biasanya adalah kita mau mengefektifkan yang diperoleh. Ya kesalahan fatal nih, orang yang sering, bukan fatal ya, yang sering terlupakan, kalau kita ngomong warisan nih Mbak Prita, biasanya orang tuh cuman inget masalah harta. Utang? Itu sisi kanannya, sisi kirinya atau sisi mananya lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara warisan ada harta, ada utang. Dan ada kewajiban yang lain, jangan lupa tuh Bapak Ibu. Jadi artinya tujuan kedua itu biasanya adalah how to maximize your inheritance asetnya gitu. Gimana caranya orang yang kita udah inginkan untuk mendapatkan itu dapatnya maksimal. Nggak kepotong kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Nah setelah tahu dua tujuan itu baru bagaimana caranya. Nah tadi yang Mbak Prita sampaikan itu adalah beberapa faktor yang akan berpengaruh dalam konteks perencanaan warisan. Jadi misalnya contoh perkawinan kita perkawinan keberapa? Pertama, kedua, bukan poligami maksud saya, tapi misalnya dulu pernah cerai, lalu kemudian nikah lagi, atau pernah meninggal pasangannya, lalu kemudian nikah lagi, itu perkawinan kedua. Lalu kemudian punya anak tiri gitu ya, tadi yang diceritain, lalu kemudian punya anak angkat, lalu apa misalnya ternyata nikahnya sama orang asing, faktornya banyak banget yang akan mempengaruhi perencanaan itu. Tapi sebelum masuk bagaimana caranya, yang paling utama tujuannya dulu. Yang Bapak Ibu harus establish. Saya mau melakukan perencanaan ini tujuannya mau yang mana? Tujuannya mau apa? Pak, saya nggak mau pokoknya istrinya anak saya itu mendapatkan warisan. Misalnya nih sambil bercanda gitu Bapak Ibu. Karena dia itu hantu bukan mantu katanya gitu. Dan kayak gitu kan ya itu tujuan ya Bapak Ibu ya. Seneng gak seneng, suka gak suka ya emang itu faktual gitu. Jadi sinetron itu kan temanya cuma dua. Kalau nggak cinta warisan itu aja. Jadi ya bisa jadi seperti itu. Nah jadi kalau masalah bagaimananya tadi Mbak Prita itu adalah tergantung tujuannya dulu. Nah masalah itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Cuman mungkin ini awalnya kita ceritakan dulu bahwa itu hanyalah faktor-faktor yang akan membuat perencanaan warisan kita menjadi unik gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke saya nih misalnya, Bapak A sama Bapak B belum tentu sama karena kondisi keluarga dia, kondisi latar belakang dia pasti berbeda satu sama lain. Mungkin sementara begitu dulu Mbak Prita. Nanti nah oke, kalau misalnya tadi kita Deka nih kita sepakat ya bahwa dengan pertanyaan pertama tadi bahwa sebagai satu bentuk tanggung jawab kita mesti mempersiapkan dulu nih sebelum kontraknya habis di dunia kita. Lantas persiapan seperti apa yang kita mesti lakuin? Nah oke, boleh dibantu slide-nya. Nah Bapak Ibu begini, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya pepatah gini nih.
it is better to have a bad plan than no plan at all. Mungkin Bapak Ibu sering dengar tuh. Saya paling pusing dengar itu. Kenapa paling pusing Bapak Ibu? Kalau dalam perencanaan warisan itu, when you make a plan, make sure it works. Jadi no room for bad plan. Karena bad plan itu sama aja no plan. Nah, saya senang banget Bapak Ibu nih dapat gambar ini ya. Bukan saya sih, sebenarnya tim saya yang bantuin dapetin cari ini. Saya cuma tinggal minta tolong gitu ya. Itu gambarnya tuh Bapak Ibu adalah brain, love, pacaran gitu. Atau mereka nikah gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang membuat itu akhirnya kita punya bad plan gitu ya. Itu rata-rata gak seimbang antara brain sama love-nya. Antara brain sama hatinya. Biasanya ketika kita bikin, mungkin di kantor lah saya cerita ya, ketika kita bikin perencanaan warisan nih, ketika datang, pokoknya saya langsung udah minta tolong taruh tisu. Kenapa taruh tisu? Pasti nangis dulu. Kalau ibu-ibu, pasti nangis dulu. Iya Pak begini, saya nggak mau begini, saya nggak mau begitu, saya nggak mau begini. Terus akhirnya yang keluar karena dari emosi, semuanya dari hati gitu. Yang tadi saya bilang, Pak saya benci banget Pak sama anak saya nomor 1 Pak. Saya pahit bener sama dia. Saya pengen dia jadi banker gitu, totonya malah jadi dokter misalnya. Itu kan hati, ya Bapak Ibu ya. Atau dia tadi itu yang hantu sama mantu itu. Atau misalnya apalagi Pak, aduh Pak saya udah tahu suami saya selingkuh Pak, tapi saya tahan-tahan aja demi anak saya. Jadi saya nggak mau kalau saya kenapa-napa, harta saya jatuh ke tangan dia yang akhirnya jatuh ke selingkuhannya. Semuanya di hati ya Bapak Ibu ya. Nggak salah, karena namanya juga wasiat, namanya juga perencanaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuman ternyata hukum kita udah kasih rambu-rambu. Nah rambu-rambunya itulah yang saya maksud dengan brain-nya. Bapak Ibu, jadi makanya brain sama heart-nya itu harus diseimbangkan. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana caranya gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama yang pasti membuat plan itu harus seimbang antara heart-nya sama brain-nya. Nah ketika kita udah punya itu, kemudian yang kedua tinggal kita lihat tadi ya, mungkin balik lagi ke masalah tujuan tadi ya Bapak Ibu ya. Oh Pak, saya pengennya udah gak mau pusing deh sebelum saya meninggal harta saya udah alihin semua ke anak-anak saya misalnya. Maka jalur yang diambil jalur A. Ya mungkin Bapak Ibu sering dengar istilah hibah gitu ya. Jadi bagaimana melakukannya, perencanaan warisan itu ada banyak jalur tuh nanti. Pertanyaan pertama yang saya tanya itu biasanya adalah Bapak Ibu agamanya apa? Bapak Ibu suku bangsanya apa gitu ya. Bukan bermaksud sara karena memang tadi yang dibilang Mbak Prita betul banget. Agama sama suku bangsa itu pengaruh dalam perencanaan warisan. Lalu kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu mau kasihnya waktu masih hidup atau setelah kontraknya habis. Karena jalurnya nanti akan lain. Tapi generally biasanya ketika orang melakukan perencanaan warisan, Bapak Ibu ada 4 tools yang dilakukan. Yang pertama itu adalah hibah. Hibah ini kalau Bapak Ibu mau melakukannya waktu masih hidup. Yang kedua itu adalah wasiat. Wasiat itu kalau Bapak Ibu mau mengalihkannya ketika mohon maaf setelah meninggal. Yang ketiga trust. Tapi ini memang nggak ada di Indonesia. Ada specific purposes yang bisa di-handle sama trust. Salah satu misalnya contoh Bapak Ibu punya anggota keluarga yang mohon maaf punya keterbelakangan mental misalnya. Atau Bapak Ibu pengen kasihnya dicicil. Pak kalau saya meninggal tolong harta saya Rp1.000 ini kasih ke istri saya 1 tahun pertama setelah saya meninggal kasih dia 50. 2 tahun pertama 50 lagi. 3 tahun pertama 50 tahun lagi. Rp50 lagi, terserah itu boleh. Jadi ada beberapa purposes yang bisa kita capai melalui mekanisme trust itu. Lalu kemudian ada juga insurance. Tapi konteksnya uang pertanggungannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 mekanisme yang biasanya kita pakai ketika kita melakukan yang namanya perencanaan warisan itu tergantung tujuannya Bapak Ibu. Nah mungkin begitu Mbak Prita. Baik, tadi karena sudah disinggung mengenai rupa-rupa hukum itu, kita lanjutin aja boleh. sekalian ya. Jadi tadi kalau sudah simpulkan ada hukum agama, hukum negara, kemudian hukum berdasarkan ada adat juga kan. Beda adat, beda ini, etnis juga beda ya. Misalnya keturunan Tionghoa mungkin berbeda lagi. Terus kemudian warga negara asing. Nah boleh dijelaskan, dan itu semua kita bisa milih kan ya. Mau menggunakan hukum yang mana? Atau bisa milih atau enggak sih sebenarnya? Nah
Ini mungkin sekalian aja ya Bapak Ibu ya. Ini yang Mbak Prita bilang tuh adalah ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, sudah pernah mengetahui gitu ya, bahwa di Indonesia itu hukum waris bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi ada 3 sub besar. Belum lagi kalau dipecah-pecah adat, ada berapa banyak adat di Indonesia kan gitu ya. Nah yang pertama adalah hukum waris Islam, yang kedua adalah hukum waris nasional, yang ketiga adalah hukum waris adat. Itu 3 garis besarnya, mainstreamnya warisan di Indonesia gitu. Nah ketiga sistem hukum ini selalu pertanyaannya adalah mana yang lebih tinggi, mana yang harus diikutin, biasanya kayak gitu. Nggak ada Bapak Ibu, 3-tiganya sama. Tetapi mereka itu punya sistem dan cara perhitungan yang lain-lain. Sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Prita yang bilang bahwa boleh milih atau nggak boleh milih gitu ya. Ini saya mau kasih tahu dulu ke Bapak Ibu main feature-nya. Jadi langkah pertama nih ketika Bapak Ibu mau melakukan perencanaan warisan, tadi kan masalah saya tanya agamanya apa, suku bangsanya apa, karena Bapak Ibu nanti harus dijelasin dulu 3 exposure ini. Nah main feature dari 3 ini saya jelasin, nanti Bapak Ibu tinggal lihat mana yang lebih cocok sama tujuannya Bapak Ibu. Main feature-nya pertama, itu hukum waris Islam saya bandingkan dengan hukum waris nasional. Oh iya, hukum waris Islam saya maksud di sini adalah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam ya Bapak Ibu ya, bukan peraliran-peraliran, tapi yang ada diatur dalam peraturan nasional kita. Nah kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri gitu ya, itu saya garis bawahin. Jadi dalam konteks hukum waris Islam itu agama tuh berpengaruh. Jadi ada azas personalitas keislaman yang kita kenal gitu ya. Jadi ahli waris adalah orang-orang yang berhubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam. Jadi ada syarat itu. Bandingkan dengan yang di sebelah kanan kalau Bapak Ibu lihat. Yang di sebelah kanan itu ahli waris itu ada 4 golongan, tidak dibedakan agama, tidak dibedakan kelahiran, lahir duluan lahir belakangan nggak beda, tidak dibedakan gender, laki-laki perempuan. Jadi ini akan berpengaruh misalnya, mohon maaf keluarga Bapak Ibu pelangi. Ya misalnya papanya Muslim, mamanya Kristen, anak nomor 1 Hindu, anak nomor 2 Buddha, anak nomor 3 Konghucu misalnya. Nah ini kalau dari konteks hukum waris Islam maka yang tidak beragama Islamnya punya potensi masalah kan gitu ya. Karena ada syarat itu di sebelah kiri. Nah makanya itu yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Bukan artinya ini mana lebih baik atau lebih buruk, bukan. Tapi ada main feature yang perlu Bapak Ibu pahami. Supaya itu dicocokkan dengan keinginan Bapak Ibu dan tujuan Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua adalah harta warisan itu ini more or less sama. Nanti kita jelasin ya harta warisannya itu terdiri dari apa gitu ya. Intinya adalah harta kita dikurangin hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban. Nah yang ketiga ini juga beda nih. Dalam konteks hukum waris Islam tuh nggak ada explicitly boleh nolak waris. Kalau dalam konteks hukum waris nasional itu boleh. Jadi dalam hal utangnya lebih besar daripada hartanya, si ahli waris itu punya hak untuk nolak. Kalau dalam konteks hukum waris nasional. Nah feature terakhir yang saya mau jelasin itu adalah kalau dalam wasiat misalnya dalam konteks hukum waris Islam maksimal 1/3. Sementara kalau dalam konteks hukum waris nasional batasannya itu kita kenal istilahnya legitim porsi. Jadi artinya bagian mutlak paling minimum yang harus diperoleh oleh misalnya dalam konteks anak gitu ya. Jadi kalau saya punya anak saya itu nggak boleh 0. Dia ada bagian minimal yang dilindungi sama undang-undang nanti kita jelasin. Nah itu main feature-nya. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami dulu dari ketiga hukum waris ini adalah hal itu. Nah selanjutnya masalah pembagiannya nih Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga akan lihat gitu ya. Masalah pembagian itu ini kalau konteksnya hukum waris Islam. Ini nanti Bapak Ibu bisa Google aja gampang kok gitu ya. Ini yang ada di dalam hukum waris Islam tuh begitu pembagiannya. Ya ini beda sama hukum waris nasional. Misalnya saya ambil contoh aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya janda, itu yang sebelah kanan atas. Misalnya istri. Istri kalau dalam konteks hukum waris Islam, kalau misalnya meninggal, dia nggak punya anak, 1/4. Kalau punya anak, 1/8. Hukum waris nasional, istri kalau nggak punya anak, 100%. Beda ya? Nah ini potensi konflik dan ini paling sering terjadi. Kemarin Bapak Ibu saya baru lagi mengerjakan satu kasus dan akhirnya kurang gitu enak gitu ya karena ibunya meninggal. Jadi saya punya klien Bapak Ibu suami istri beragama Islam, suaminya itu bilang sama, nah ini sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Prita, suaminya tuh bilang sama istrinya, mereka nggak punya anak. Kalau saya meninggal,
harta saya ini dibaginya hukum waris nasional aja. Karena saya mau kamu jadi ahli waris saya 100%. Tapi itu tidak pernah dikejawantahkan dalam bentuk tulisan. Jadi omongan aja antara suami istri gitu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan hubungan istri sama keluarga besar suami itu gak baik. Oh, klien saya si ibu ya. Singkat cerita meninggal. Ketika meninggal, keluarga besar si bapak itu datang ke ibu. Ini mohon maaf sekali bukan bermaksud sara ya Bapak Ibu ya. Karena dia bilang gini, karena kita semua beragama Islam maka sudah seharusnya dong pembagian warisannya mengikuti hukum waris Islam. Nah tadi Bapak Ibu lihat ya konteksnya ya lainnya ya ceritanya. Kalau dalam cerita ini karena dia nggak punya anak berarti bagian dia 1/4. Ya Bapak Ibu ya. Sementara 3/4-nya akan terbagi sesuai dengan ketentuan yang ini, ketentuan hukum waris Islamnya itu. Tapi beda sama hukum nasional. Hukum nasional itu 100% ada di dia. Akhirnya berantem. Saling lapor di polisi, saling gugat di pengadilan, stres ibunya meninggal. Nah itu maksud saya, tolong direncanain. Kenapa maksudnya begini, bukan ada masalah jelek buruk, enggak. Kita ini yang punya harta, kita yang nentuin. Ini menjawab pertanyaannya Mbak Prita. Sebelum saya meninggal, saya tentuin harta saya mau dibaginya sesuai hukum apa. Kalau Bapak Ibu pengen menggunakan hukum waris Islam, tuliskan. Kalau saya meninggal, harta saya dibaginya hukum waris Islam ya. Sehingga tidak ada orang lain yang bisa menginterpretasikan lain. Tergantung kepentingan mereka kan gitu. Kalau Bapak Ibu mau baginya pakai hukum waris nasional, tulis. Kalau saya meninggal, harta saya dibaginya pakai hukum waris nasional ya. Kalau Bapak Ibu mau pakainya hukum waris adat, tulis. Hukum waris adat apa? Gitu ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu meninggal. Tapi untuk hukum waris adat itu yang menjadi catatan sedikit aja. Ini, sebelah kanannya. Sebelum saya kembalikan lagi nanti ke Mbak Prita kalau ada pertanyaan lanjutan nih. Menariknya Bapak Ibu, yang di sebelah kanan ini ya, ini putusan Mahkamah Agung ya Bapak Ibu ya, ini tahun 2000-an berapa, sorry saya agak lupa ya. Hukum waris adat itu gender kan berpengaruh ya Bapak Ibu, pada umumnya kan patrilineal, matrilineal sama parental ya, laki, perempuan atau dua sisi, laki perempuan. Nah kasusnya yang paling sering terjadi itu adalah kalau pewarisan itu tergantung pada patrilineal atau matrilinealnya. Dalam contoh ini patrilineal, ini mohon maaf sekali lagi bukan bermaksud sara, kasusnya itu di NTT. NTT itu pewarisannya itu laki-laki, sama kayak orang Batak, sama kayak orang Tionghoa sebatas pengetahuan saya, sama kayak mayoritas orang Indonesia Timur itu laki-laki Bapak Ibu. Nah kebetulan Bapak ini punya anak 1 perempuan. Lalu meninggal singkat cerita bapaknya, anak ini digugat sama, bukan digugat, direbut hak warisnya oleh paman-pamannya yang laki-laki. Karena menurut paman-pamannya berdasarkan hukum adat di sana yang mewaris itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Lalu kemudian terjadi keributan. Nah kenapa ini saya mau ambil Bapak Ibu? Karena saya mau kasih tahu perkembangan. Dan ini udah terjadi bukan hanya sekali. Oh itu ada tahunnya deh 2012 sorry nomor putusannya. Dan itu ada terjadi lagi sekitar kalau nggak salah 2000 sebelum pandemi lah 19-18 udah terjadi lagi. Jadi menariknya pertimbangan hukum di situ Bapak Ibu dibilang begini. Hukum adat yang berdasarkan gender itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dan bahkan dalam konteks ini dianggap melanggar undang-undang hak asasi manusia. Jadi ketika Bapak Ibu memilih hukum adat sebagai dasar konteks pembagian warisannya, tolong dicatat perkembangan ini. Ya, jadi pertanyaan Mbak Prita tadi, apakah boleh memilih? Ya Bapak Ibu ya pandangan saya boleh memilih karena kita memang boleh menundukkan diri kepada hukum apa. Tetapi dikejawantahkan dalam bentuk tulisan. Tulisannya apa? Di wasiatnya Bapak Ibu tulis. Gitu Mbak Prita. Nah, kalau bicara soal wasiat nih Pak, wasiat yang seperti apa yang kemudian bisa mengikat dan dijadikan dasar pembagian? Oke, nah haruskah ada saksi, haruskah dibuat di depan notaris atau apa begitu misalnya? Benar, nah itu ya Bapak Ibu ya wasiat yang seperti apa, ini juga akan tergantung konteks hukum waris apa yang Bapak Ibu pilih. Pemahaman saya, hukum waris Islam itu memperkenankan wasiat lisan tapi harus di hadapan saksi. Dalam konteks hukum nasional, Bapak Ibu itu diwajibkan untuk melibatkan notaris.
Jadi wasiat itu ada beberapa jenis nih, nanti sekilas aja ya. Jadi coba saya lewatin sedikit. Nah ini nih. Wasiat itu ada beberapa jenis dalam konteks hukum waris nasional. Mau pakai jenis wasiat mana, pasti akan melibatkan notaris. Wasiat umum itu misalnya Bapak Ibu datang ke notaris, Bapak Ibu kasih tahu maunya gimana, nanti dibuatin akte, Bapak Ibu tanda tangan, selesai. Wasiat holografis, Bapak Ibu tulis tangan sendiri, lalu kemudian bisa tertutup Bapak Ibu masukin ke amplop gitu ya, lalu dikasih ke notarisnya, nanti notarisnya bikin akte deposit gitu, dari sejak dibuatkan akte itu baru berlaku. Atau Bapak Ibu kasih wasiat holografisnya terbuka, nanti juga akan melibatkan notaris. Jadi pasti akan melibatkan notaris. Jenis wasiat yang ketiga, rahasia. Itu juga pasti akan melibatkan notaris. Rahasia itu tertutup pasti, jadi nggak mungkin terbuka, namanya juga rahasia gitu kan. Dimasukin ke amplop, bahkan saksinya bukan cuma 2, kalau yang biasa 2, ini 4. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu itu isi wasiat kecuali kita sendiri sama Tuhan. Jadi kalau pas dibuka tiba-tiba isinya Anda kurang beruntung, ya udah. Meninggal nih udah capek lama-lama dibuka Anda kurang beruntung, ya udah. Nggak ada yang tahu isinya apa, wasiat namanya juga rahasia. Jadi pasti akan melibatkan notaris Mbak Prita. Dan nah ini jadi satu catatan. Kalau bikin wasiat itu nanti akan dilaporin ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin wasiat tahun-tahun dulu nih sebelum Indonesia merdeka lah ya gitu ngomong kasarnya Bapak Ibu ya. Kira-kira tahun mulai 2014-2015 mulai ada sistemnya online ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum itu bikin wasiat Bapak Ibu usul saya diperbarui. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam sistem. Sebelum itu semua pelaporannya manual. Jadi takutnya nggak kecatat dengan baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibuatnya sebelum itu usul saya diperbarui. Gitu mungkin Mbak Prita. Nah kalau tadi bicara soal 3 sistem hukum tadi. Bisa nggak sih kalau seseorang nih, terserah saya dong, saya mau bagi-baginya terserah aja gitu kan. Saya tuh sayang misalnya sama anak adopsi saya mau kasih segini gitu. Nah itu bisa nggak sih, ada peluang untuk itu nggak? Benar, jadi Bapak Ibu, ini saya kembali dulu sedikit ya. Wasiat itu kalau Bapak Ibu lihat ya, itu yang 875, yang baris kedua. Surat wasiat atau testamen ialah suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. Jadi prinsipnya tuh tentang apa yang dikehendakinya. So whatever I want, I can write it down. Teorinya begitu Bapak Ibu. Jadi wasiat itu emang tujuannya adalah menyesuaikan dengan keinginan kita gitu Mbak Prita. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Ternyata undang-undang kita tidak kasih kebebasan 100%. Yes 100% tapi ada rambu-rambu nih. Rambunya apa? Yang tadi saya bilang. Yang namanya legitim porsi kalau Bapak Ibu pernah dengar. Atau nah ini saya tunjukin aja sedikit ya legitim porsinya. Jadi yang namanya anak ya Bapak Ibu ya. Itu nggak bakal bisa 0. Kenapa nggak bakal bisa 0? Karena dia ada bagian minimal yang dilindungi oleh undang-undang. Makanya tadi yang Mbak Prita tanya, boleh nggak sih semau-mau saya? Boleh, tapi bagian minimal anak itu nggak boleh dilanggar. Misalnya contoh, saya sama istri saya punya anak 1 misalnya. Kalau saya kenapa-napa, ini pisah harta deh biar gampang ya pembagiannya. Kalau saya kenapa-napa, ahli waris saya kan berarti 2. Istri saya sama anak saya. Katakanlah harta saya Rp1.000 Bapak Ibu. Ya. Dari Rp1.000 ini karena saya nikahnya dengan pisah harta, berarti istri saya dapat 500, anak saya dapat 500. Supaya gampang aja. Nah ternyata anak saya punya bagian minimal yang dilindungi oleh undang-undang. Yaitu berapa? Nah itu kalau Bapak Ibu lihat rumusnya, kalau anaknya 1,5 dari harta yang harusnya dia dapetin. Jadi kalau berdasarkan undang-undang dia dapatnya 500, maka bagian minimal dia 250. Jadi dari harta saya 1.000, saya boleh sesuka saya, seenak saya 750. Bahkan misalnya saya kasih ke teman saya, misalnya ke Mbak Prita, saya kasih 750-nya, boleh. Asal 250 itu jangan dilanggar gitu. Jadi bagian minimal itulah yang perlu dihitung. Jadi bikin wasiat itu gak sembarangan. Nih saya sedikit aja, orang sering bilang Pak percuma bikin wasiat ujungnya berantem. Karena bikinnya salah. Yang biasanya salah apa? Ini dilanggar bagian minimalnya. Akhirnya diributin, akhirnya wasiatnya dibatalin, jadi percuma bikin wasiat kan gitu. Gitu Mbak Prita.
Nah, sudah ada wajah-wajah yang ingin bertanya. Saya akan langsung persilahkan saja. Ada yang mau bertanya, angkat tangan, silakan. Ya, satu orang. Ya, boleh tolong dibantu untuk mic-nya. Iya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Nanti kita kumpulkan dulu ya beberapa pertanyaan baru dijawab. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, mohon dijelaskan yang mengenai trust. Jadi ini disebutkan trust, apakah di Indonesia sudah bisa applied untuk lakukan seperti itu dan dasar hukumnya apa Pak? Jadi memang ada pegangan. Yang kedua, apakah wasiat itu kita kan bebas menentukan berapa besar yang mau kita kasih ya Pak ya. Nah, apakah boleh kita bebas atau kita terikat dengan tadi ketentuan hitungan-hitungannya nih. Ada legitimate porsi, ada pembagian. Jadi pertanyaan pertama mengenai trust itu, yang kedua mengenai isi daripada wasiat itu. Apakah kita bebas? Saya mau kasih semuanya kepada dia, apakah boleh? Di dalam wasiat itu ditentukan seperti itu. Nah, itu saja, terima kasih. Terima kasih. Keberatankah untuk menyampaikan namanya Pak? Biar Oh, namanya Samsudin Chandra. Pak Samsudin. Ya, Baik, thank you ya. Terima kasih Pak Samsudin. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Ya, di belakang boleh tolong dibantu. Ya, nama saya Grace. Saya mau tanya, untuk seorang single yang tidak pernah menikah, tidak memiliki anak maupun anak angkat, apakah harus membuat surat waris? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, ada lagi? Silakan yang di sebelah kanan. Iya. Kita kumpulkan 4 dulu ya. Silakan. Selamat sore, nama saya Johannes. Iya, Pak. Saya melihat dari sisi perspektif ahli waris, di mana para pewarisnya sudah meninggal tanpa ada surat wasiat. Nah, apakah itu nanti bisa diatur berdasarkan kesepakatan para ahli waris saja, atau tetap ada hukum yang melindungi atau harus taat pada hukum? Itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Ada lagi, satu lagi tadi saya yang di sebelah kanan, 2 di sini, 2 di sana ya. Kita bagi rata. Sebelah kanan, silahkan. Saya Lina, saya mau Ya. tanya, kalau misalnya kebetulan ada suami istri, istri bawaan, kayak dia tuh ceritanya ada surat pisah harta, Iya. tapi si istri bawa anak dan tidak dicantumkan tidak diadopsi ya. Jadi ini pernikahan kedua dari istri begitu ya? Pernikahan kedua dari istri, tapi Ya. si istri bawa anak. Apakah apabila terjadi meninggal pada si suami, anak bawaan itu berhak atas hartanya? Baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Lina. Silahkan. Pak Iya, Rizal. Bapak Ibu, kalau ada kesempatan bertanya, tanya aja. Ya kenapa? Karena di sini saya udah dibayar sama Permata ya. Kalau di luar saya kasih nomor rekening Mbak Prita. Iya, kalau nanya sendiri lebih besar. Silakan Pak Rizal. Canda ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama trust. Trust itu Bapak Ibu sampai dengan saat ini dan rasanya sih juga tidak akan ya di kemudian hari ya, saya rasa-rasanya masih meragukan itu akan di-acknowledge di Indonesia. Itu nggak dikenal di Indonesia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau bikin trust, Bapak Ibu harus ke negara-negara bekas jajahannya Inggris. Kita sebutnya common law countries gitu ya. Jadi misalnya yang paling dekat ya Singapura gitu kan. Nah trust itu sebenarnya gimana sih sistemnya? Yang paling sederhana, trust itu soalnya banyak macamnya. Yang paling sederhana itu Bapak Ibu adalah gini, saya namanya juga trust ya. Trust, saya benar-benar harus trust sama orang yang saya trust ini, sama trustinya. Saya menyerahkan aset saya kepada si dia. Ya misalnya Mbak Prita ini jadi lembaga trustnya gitu ya. Saya menyerahkan aset saya ke Mbak Prita, tapi secara hukum artinya saya bukan lagi pemilik aset yang saya udah kasih ke Mbak Prita tadi. Ya Bapak Ibu ya, jadi pemiliknya sekarang Mbak Prita. Cuman antara saya sama Mbak Prita itu ada perjanjian, ada trust agreement-nya. Saya bilang Mbak Prita nih saya kasih uang 1.000, tapi Mbak Prita 1.000-nya dipakainya untuk ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, terserah saya. Itu saya atur di dalam trust agreement itu. Nah jadi trust itu di Indonesia tidak dikenal. Jadi kalau mau bikin harus ke paling dekat ke Singapura dan karena tidak dikenal ini perlu jadi catatan.
seseorang yang menerima pendapatan dari trust akan dianggap sebagai pendapatan biasa pastinya. Kenapa? Karena nggak dikenal lembaga itu. Beda sama warisan ya. Warisan itu sampai dengan detik ini dikecualikan dari PPh ya Bapak Ibu. Jadi artinya ketika anak saya terima warisan dari saya, secara teori PPh-nya itu 0. Kenapa secara teori? Karena ada banyak faktor yang bisa membuat itu nanti jadi isu gitu ya. Tapi secara teori itu 0. Kalau anak saya terimanya dari trust karena ini nggak dikenal gitu dalam sistem hukum kita gitu ya. Ya pasti, bukan pasti lah ya, 90% lah pengalaman saya itu akan dianggap sebagai pendapatan biasa sehingga dia subject to tax. Jadi itu yang perlu menjadi catatan ketika kita mau bikin trust. Yang kedua, trust itu tidak murah. Ya Bapak Ibu ya, trust itu tidak murah. Jadi ya pikir-pikir lah ya. Terus udah gitu yang ketiga, trust itu benar-benar heavily rely on trust. Jadi Bapak Ibu mesti pilih lembaga trust yang emang benar-benar apa ya, kredibel. Bapak Ibu titipin duit sama orang Indonesia aja nggak percaya ya kan? Apalagi titipin sama orang asing. Ngomongnya bahasa Inggris lagi. Iya kan? Nah jadi itu yang apa namanya perlu Bapak Ibu pertimbangkan aja gitu ya. Tapi tentu tadi saya bilang trust itu ada positifnya. Positifnya apa? Dia bisa mengadres beberapa hal ya yang memang tergantung needs kita. Contoh tadi yang masalah punya kebutuhan khusus anaknya misalnya. Atau mau dibaginya nyicil itu boleh gitu. Nah yang kedua adalah tadi pertanyaan Bapak sebenarnya mirip sama pertanyaan Mbak Prita ya. Apa namanya boleh nggak sih terserah kita gitu ya. Prinsipnya boleh terserah kita sepanjang tidak melanggar kalau hukum nasional yang legitim porsi tadi Pak. Kalau Bapak tunduknya sama hukum waris Islam sepanjang tidak lebih dari 1/3 dari total harta gitu. Jadi artinya wasiat itu memang diberikan kebebasan tetapi memang bukan kebebasan mutlak ya Bapak Ibu ya. Kebebasan mutlaknya kalau punya anak maka tidak bisa karena dia punya bagian minimal yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi akan lain ceritanya sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor 2. Gimana kalau orang single? Tidak pernah menikah, tidak pernah punya anak, tidak pernah angkat anak, ya Bapak Ibu ya. Itu pembagiannya gimana? Nah, mungkin saya jelasin sedikit Bapak Ibu. Ahli waris itu kalau dalam konteks hukum waris nasional ya, yang paling netral aja ya, itu terbagi jadi 4 golongan. Saya jelasin 2 aja dulu. Golongan 1 itu isinya adalah suami atau istri kita, golongan 1 kita tuh. Anak kita, cucu kita, cicit kita terus ke bawah selama ada. Tapi tentu derajat yang di atas nutupin derajat yang di bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi selama masih ada anak kita, cucu kita yang nggak dapat gitu ya. Jadi istri kita, suami kita, dan anak-anak kita, itu golongan 1. Golongan 2 isinya siapa? Orang tua kita dan adik kakak kita. Jadi seseorang yang single tidak punya golongan 1. Ya, jadi apanya tidak punya anak, tidak pernah angkat anak, dia nggak punya golongan 1. Kemana warisannya? Ke golongan 2 dia. Golongan 2 dia siapa tadi kan? Orang tua dan adik kakak. Ini akan pembagiannya tergantung lagi, orang tuanya masih hidup dua-duanya atau salah satunya masih hidup. Atau udah nggak ada dua-duanya. Itu akan bervariasi. Tapi katakanlah kalau nggak ada dua-duanya, kemana warisannya? Ke adik-adiknya semua. Dibagi rata. Gitu Bapak Ibu. Nah adik-adik itu tidak punya bagian minimal yang dilindungi oleh undang-undang. Adik dan kakak. Ya tadi kalau misalnya legitim porsi itu akan berlaku Bapak Ibu terhadap anak sama terhadap orang tua. Jadi garis lurus. Samping itu nggak ada legitim porsi. Makanya saya, kalau saya misalnya contoh saya menikah dengan pisah harta dengan istri saya bisa nolin istri saya. Saya nggak mau kasih dia sama sekali, itu boleh. Istri saya juga bisa gitu sama saya. Harta dia nggak kasih ke saya, itu boleh. Karena saya tidak punya legitim porsi terhadap dia. Karena saya nyamping. Anak saya yang nggak boleh nol. Istri saya nggak boleh nolin anak saya nggak boleh nolin anak saya. Nah adik kakak itu kan nyamping. Boleh nol. Jadi artinya kalau wanita single ketika dia melihat bahwa berdasarkan undang-undang terbaginya ke orang tua dan adik kakak. Saya nggak cocok. Nah ketika dia nggak cocok dia harus bikin wasiat. Dikasih ke siapa? Nah itu bebas sebebasnya. Kenapa? Karena tidak ada bagian minimal yang dilindungi. Kan dia cuma nyamping kan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang tadi sekali lagi lindungi atas sama bawah. Jadi kalau misalnya dia masih ada orang tua, ya berarti orang tuanya ada. Tapi tadi kan ceritanya konteksnya adalah orang tuanya udah nggak ada lah misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu akan bebas 100%. Bahkan Bapak Ibu kasih misalnya contoh, saya kasih ke yayasan 100%. Saya mau create my own legacy. Saya mau kasih ke lembaga keagamaan. Saya mau ke sini, mau ke situ, boleh. Mau ke keponakan, boleh.
Karena tidak ada legitim porsi yang dilindungi karena garisnya menyamping. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Prita ya. Maksudnya apa? Iya, Yang udah satu dan menjawab yang ya. nomor 2. Iya. Tadi ada lagi yang soal ini nih. Jika sudah berpulang, kemudian ahli warisnya tidak ada wasiat, apakah bisa diatur berdasarkan kesepakatan dari ahli waris? Nah, iya benar. Itu that's a good question tuh Bapak Ibu ya. Gini, hukum waris itu perdata. Ya Bapak Ibu, nature-nya kalau dari sisi hukum tuh perdata. Kalau perdata itu ada aturannya, boleh disimpangi sepanjang semua setuju. Semua, bukan mayoritas. Semua. Ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya gini, Bapak Ibu sebelum menyepakati sesuatu tentu harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya dong. Gitu ya. Saya baru aja kemarin ketemu sama orang gitu ya. Mereka mau bersepakat menyimpang dari apa yang diatur di dalam undang-undang. Terus saya tanya, Bu, Ibu tahu nggak yang berdasarkan undang-undang Ibu dapat berapa? Nggak tahu Pak. Loh terus mau nyempakatin gimana? Karena gini, menurut saya kalau kita mau menyepakati menyimpang, sangat boleh karena perdata. Tapi ketika kita mau berbicara dengan lawan bicara kita gitu ya, kan akan sangat baik kalau kita tahu dulu hak dan kewajiban kita dong. Oh berdasarkan undang-undang saya dapatnya sepertiga. Nah dari sepertiga itu nanti Bapak Ibu mau mintanya lebih besar lebih kecil, sepanjang disepakati oleh seluruh ya monggo aja gitu. Karena itu perdata. Tetapi ketika bersepakat tolong, nah ini tolong nih karena ini banyak kejadiannya. Jangan cuman gentleman agreement aja karena sama-sama keluarga. Oke sepakat ya home pimpa, lem gambreng, brek, dah selesai. Kenapa? Karena daluarsa waris itu Bapak Ibu tuntutannya 30 tahun. Jadi kalau misalnya di level kita sepakat nih, nggak pernah ditulis kesepakatan itu. 30 tahun kan kita bisa dapat generasi lanjutan ya. Ntar di level anak-anak kita karena nggak ngerti misalnya, totonya dia merasa itu kan punya bapak gue. Nggak mau gue ributin, ribut. Jadi kalau bersepakat tolong dibuat kesepakatan. Jangan cuman lisan, karena lisan itu akan sangat menantang sekali pembuktiannya. Begitu, mudah-mudahan menjawab Mbak Prita. Nah tadi ada satu pertanyaan lagi nih Pak Rizan tadi, jika kemudian ada perjanjian pisah harta, kemudian sang suami ini berpulang, nah istri ini sebelumnya sudah menikah dan membawa anak bawaan, apakah berhak untuk mendapatkan harta dari suami yang berpulang tersebut? Nah ya ini kan, ini juga salah satu tujuan nih gitu ya. Biasanya kalau saya diceritain begini saya langsung tanya, ibu maunya dapat atau nggak dapat? Nah gitu ya, karena kan ya bercandanya gitu ya Bapak Ibu, saya ingat banget nih, kebetulan saya sama Mbak Prita satu alma mater, tapi saya ingat banget waktu pertama masuk, saya ditanya sama salah satu dosen, Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau pemberontak? Ayo Bapak Ibu jawabnya apa? Tergantung dari mata siapa mungkin ya. Itu, semua orang pasti di kelas itu akan bilang pahlawan dong. Wah kalau gitu gak ada yang cocok untuk jadi. Wah ini gak enak nih ngomongnya. Kalau gitu gak ada yang cocok jadi ini. Kenapa? Karena harus dilihat dari sudut kepentingannya. Maksudnya kalau dilihat dari sudut pandang Indonesia ya dia pasti pahlawan. Kalau misalnya kamu tanya itu sama orang Belanda misalnya gitu ya itu akan dianggap pemberontak gitu. Nah jadi makanya setiap kali dapat kayak gitu saya suka tanya, ibu maunya dapat atau gak dapat? Karena bisa ada dua nih gitu ya. Tapi secara objektif lah ya. Ini kan karena kan saya bukan lawyernya ibu nih. Jadi di sini saya pasti ngejawabnya objektif harusnya. Kalau misalnya jadi lawyer ibu, kan saya akan belain kepentingannya ibu gitu. Nah, kalau objektif Bapak Ibu begini, pewarisan itu terjadi karena dua hal. Satu, karena perkawinan. Perkawinan berarti artinya terbatas pada sang suami dan sang istri. Dua, adanya hubungan darah. Ya. Jadi, kalau misalnya si suami dan anak istri dari perkawinan sebelumnya, menurut Bapak Ibu ada hubungan darahnya nggak? Ada kan? Karena dia tidak ada hubungan darah, maka tidak ada pewarisan di antara si suami dengan si anak bawaan tadi. Tetapi Bapak Ibu lain ceritanya, kenapa? Karena si istrinya, kan dia nikah sama si suami itu. Ketika si suami itu meninggal, maka si istrinya dapat warisannya dong, prinsipnya gitu kan. Nah berarti secara tidak langsung anak itu nanti ketika mohon maaf ibunya meninggal, ya dia akan mendapatkan warisan dari harta bapak yang dijatuhin ke istrinya. Tapi secara langsung enggak. Karena apa? Tadi hukum pewarisan itu prinsipnya dua. Perkawinan hanya terbatas pada sang suami dan sang istri gitu ya. Dan darah. Harus bisa dibuktikan adanya darah. Bapak Ibu ya. Terus gimana Pak?
kalau misalnya tiba-tiba pas meninggal, tiba-tiba ada orang kita nggak kenal, datang nangis-nangis, ngaku anak. Mungkin ini sinetron banget gitu ya Bapak Ibu, tapi itu pernah terjadi. Meninggal nih masih benar-benar di dalam peti, tiba-tiba datang nggak dikenal, tiba-tiba dia bilang saya anaknya. Nah itu nanti ceritanya panjang lagi nih Bapak Ibu ya, tapi anak itu kategorinya ada 4. Anak luar kawin, anak zina, paling tidak lah ya, anak sah, anak luar kawin, anak zina, anak angkat, dan 5 anak pelihara. Nah nanti 5 ini perlu kita, kalau ada waktu nanti kita jelasin lagi gitu ya Bapak Ibu ya, karena tadi variabelnya bisa lain. Jadi kalau ada tiba-tiba datang, harus dicek dulu ini status anaknya apa. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu akan berpengaruh. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Risen. Kita masih punya kesempatan mau tepuk tangan, boleh tadi ada yang tepuk tangan tapi nanggung banget tepuk tangannya. Terima kasih. Kesempatan lagi untuk bertanya, silakan sebelah sini 1, 2 ya. Nanti yang di sini juga 2 ya. Silakan tadi angkat tangan boleh sekali lagi. Selamat siang, selamat sore. Saya ingin bertanya, apakah ada batas minimum untuk membuat warisan? Oh nilai hartanya berapa? Bukan, maksud saya secara umur. Oh secara umur, ya, oke. Jadi apakah mungkin harus di umur kepala 3 atau kepala 4 gitu. Terus satu lagi gini, menyambungin pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya mendadak kita belum buat warisan, tapi kita udah meninggal dulu. Itu bagaimana secara hukum untuk melindungi aset tadi? Apakah akan dibagi secara hukum apa gitu? Oh iya. Diambilnya secara mayoritasnya, apakah diambil secara hukum agamanya, negara, atau sukunya? Terima kasih. Terima kasih. Dengan siapa Mas? Gero. Gero, oke. Terima kasih. Ada lagi tadi, satu lagi, tadi sudah angkat tangan, silahkan. Selamat sore, dengan Hendy. Ya. Utamanya perihal pajak ya. Tadi kan disebutkan secara teori itu nggak dikenakan. Namun secara prakteknya ada. Nah, seperti apa prakteknya itu? Seperti apa? Itu aja sih. Baik, terima Praktek kasih. pajak ya, terima kasih ya. Nah sebelah kiri tadi mohon maaf yang di belakang udah duluan. Ibu yang di belakang 2 ibu yang di belakang tadi saya lihat paling duluan. Silahkan, nanti ada kesempatan lagi ya Pak ya. Tenang, nanti ada kesempatan lagi, kita masih punya waktu sampai 4.30. 5.30 mohon maaf. Ya silahkan Ibu, ya keduanya ya. Terima kasih. Saya Ayu Stikel, kebetulan suami saya kan orang asing. Yang saya mau tanyakan adalah, kami tuh nggak punya anak. Terus punya prenuptial agreement juga. Saya Muslim, suami saya juga Muslim. Kami sudah bikin kesepakatan bahwa semua harta saya akan jadi milik saya kalau saya meninggal. Begitu juga dengan suami saya. Apakah ini melanggar aturan dari hukum Islam? Okay. Karena dalam hukum Islam itu kan, kalau saya nggak punya anak, itu bisa turun kepada derajat keluarga saya. Begitu juga kalau suami saya meninggal, artinya juga harus mendapatkan bagian untuk keluarga suami saya. Padahal keluarga suami saya itu orang asing dan dia bukan beragama Islam. Apakah juga bisa mendapatkan bagian? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Yang di belakang Ibu silahkan. Selamat sore Pak Yan sama Bu Pita. Iya. Nama saya Tri Enggarwati. Iya. Saya mau nanya, kalau perkawinan suami istri, tetapi dengan hukum nasional belum mempunyai anak, ya kan? Tetapi kalau seandainya meninggal, otomatis warisannya mungkin 100% ke istri atau sebaliknya suami. Mungkin benar. Kalau seandainya pihak suami atau istri mewariskan kepada keluarganya, kakak adiknya, atau orang tuanya, apakah itu diperkenankan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, langsung saja kita jawab ya. Oke, baik. Yang pertama,
Kalau misalnya usia minimum untuk mungkin maksudnya membuat wasiat ya Bapak Ibu ya. Karena kalau pewarisan yang nggak ada usia minimumnya. Kalau kontrak kita habis umur berapa ya, kalau kita punya harta dan punya utang ya dibagi kan gitu ya. Tapi kalau dia mau buat wasiat, kalau dalam konteks hukum waris nasional kita itu usia minimumnya 18. Ya, jadi untuk bikin wasiat usia minimumnya 18. Memang nih akan membingungkan. Kenapa? Karena usia dewasa di Indonesia itu ada berapa? Coba Bapak Ibu tahu nggak usia dewasa berapa? Ada yang bilang 18, ada yang bilang 21, ada yang bilang 17 tadi kalau nggak salah dengar. 17 itu hanya usia dewasa kalau di XX1. Nggak ada di dalam hukum kita Bapak Ibu ya. Kalau hukum kita cuma 2, 18 sama 21. Tapi generally sebenarnya dari dulu 21, cuman keluarlah Undang-Undang Perlindungan Anak waktu itu gitu ya. Bapak Ibu dibilang yang namanya anak adalah orang-orang yang belum mencapai usia 18. Jadi orang nanya, jadi yang udah 18 ke atas tuh dewasa apa gitu kan ya. Nah jadi akhirnya Mahkamah Agung keluarin surat edaran. Nggak bisa kita generalisir usia dewasa itu, akan tergantung case by case basis. Nah dalam konteks wasiat 18, dalam konteks perwalian 18, dalam pembuatan perjanjian pada umumnya yang diterima itu adalah 21 tahun. Nah jadi tapi kalau untuk buat wasiat itu usia minimal 18. Lalu kemudian yang kedua adalah gimana kalau udah meninggal duluan tanpa sempat membuat wasiat atau membuat perencanaan atau apapun itu ya. Tenang aja Bapak Ibu, kalau kita meninggal tanpa ada perencanaan apapun, itu ada undang-undangnya, kan gitu, yang akan membagi. Tetapi yang jadi pertanyaan besar dan kenapa kita mau merencanakan adalah apakah yang diatur oleh undang-undang itu cocok nggak sama maunya kita. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau Bapak Ibu punya agama, punya suku bangsa yang kelamin berpengaruh dalam pembagian warisan, itu bisa jadi bermasalah di belakang hari. Kenapa? Karena misalnya contoh tadi, ini lagi-lagi bukan bermaksud sara. Kalau kita tidak sempat memilih hukum mana gitu misalnya ya, kita tidak sempat bikin wasiat lalu kemudian udah selesai kontrak kita di dunia ini. Kebetulan punya anak 2, 1 laki 1 perempuan. Kebetulan orang Batak misalnya, karena garis pewarisan laki-laki dia ambil sebagai contoh. Yang laki-laki bilang, oh dibaginya pakai hukum adat Batak dong, karena 100% ke dia. Yang perempuan nggak mau. Kenapa? Karena kalau pakai hukum adat Batak nggak dapat. Kalau pakai hukum waris nasional bisa dapat 50-50. Karena kan nggak ngelihat kelamin, nggak ngelihat lahir duluan, lahir belakangan. Nah di situ potensi ributnya. Jadi kalau kita nggak rencanain, ya Bapak Ibu, ya nanti ahli waris kita tergantung kepentingan mereka masing-masing. Dan kenyataannya, ini cuma mau cerita sedikit kenyataannya. Yang berpengaruh dalam menentukan warisan itu jadi ribut atau tidak ribut, itu bukan cuma kita loh biasanya. Bukan cuma anak-anak kita. Tapi tetangga kiri dan tetangga kanan. Maksudnya suami istrinya. Saya kemarin Bapak Ibu baru ada menyelesaikan satu permasalahan di Bogor juga. 2 anak laki-laki, dua-duanya udah punya istri, ribut. Terus tiba-tiba pas kita kumpul, kita mau bagi-bagi, mau ngatur, kebetulan kita jadi pelaksana wasiatnya. Akhirnya saya tahu bahwa yang ribut itu bukan anaknya. Yang ribut adalah istrinya dua-duanya. Akhirnya saya suruh keluar istrinya, karena mereka bukan ahli waris. 30 menit aja, tanda tangan tuh selesai. Jadi urusan warisan itu, ya Bapak Ibu, belum tentu cuma di keluarga kita loh. Setelah itu keributan dilanjutkan di rumah masing-masing. Setelah itu keributan dilanjutkan di rumah masing-masing, bersambung. Benar-benar kata Mbak Prita. Nah itu yang perlu dicatat gitu ya. Nah kemudian mudah-mudahan menjawab ya Mas Pak ya. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah tadi yang secara teori PPH. Kesalahan terbesar itu yang paling sering saya temukan itu adalah di beberapa lembar kertas yang biasanya kita masukin setiap akhir bulan Maret. Ya saya yakin sih Bapak Ibu di sini semua jujur ya, kalau punya harta 10 masukin 10 gitu ya. Tapi katakanlah ada tuan A dari negeri Antaberantasana. Ketika dia masukin SPT-nya, harta dia 10, dia cuma masukin 3. Dia bilang. Lalu warisan, ya Bapak Ibu ya. Si anak bilang, saya terima harta dari bapak saya 10. Ini warisan dikecualikan dari PPH. Harusnya nggak kena dong, misalnya gitu kan. Nah karena 10 itu mungkin pas angka yang besar gitu ya, atau 10 itu pas kebetulan ada random checking, ditanya. Oh iya betul memang kamu dapat 10 dari warisan orang tuamu. Oh benar nih, ini benar orang tua kamu meninggal ada akte kematian. Oh iya benar, ada akte lahir kamu memang anaknya.
Dan benar ini peraturannya dikecualikan dari PPh. Tapi berapa tadi kamu bilang orang tuamu kasih harta? 10. Coba saya lihat SPT orang tua kamu. Keringet dingin kita. Ada yang ketawanya besar tuh. Keringet dingin kita. Kenapa keringet dingin? Karena orang tuanya cuma ngasih 3, bukan 10. Nah itu case yang paling sering terjadi. Itu 3 masih mending. Pak, orang tua saya orang dulu, SPT apa juga nggak tahu, nggak pernah masukin. Nah di situ punya potensi dia punya masalah. Gitu Mbak Prita. Sebelah sini udah kan ya? Sudah. Yang sebelah sini silahkan dijawab berikutnya. Yes, nah jadi mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Nah yang saya jadi tiba-tiba lupa tadi Mbak Prita pertanyaannya. Tadi soal yang jika kemudian warga negara asing. Oh iya warga negara asing. Warga negara asing, menikah Muslim. Dengan warga negara asing, beragama Islam tapi sebetulnya bersepakat gitu ya. Kalau misalnya kenapa-napa dengan istri dikasih ke suami, kalau kenapa-napa dengan suami dikasih ke istri gitu ya Bu ya. Kalau nggak salah tadi nangkepnya ya. Nah, tanpa anak ya, betul. Iya, tanpa anak, betul. Nah ini Bu, saya ngomongnya dari sisi pengalaman ya, dari sisi pengalaman itu berpotensi, gimana ngomongnya, berpotensi punya masalah. Kenapa berpotensi punya masalah? Gini, kalau ibu bikin wasiat, kan ibu tadi maunya berdasarkan hukum waris Islam kan ya. Kalau ibu bikin wasiat kan maksimal itu cuma 1/3. Boleh nggak sih lebih dari 1/3 gitu ya. Tantangannya adalah bapak ibu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Kalau hukum waris nasional tadi ahli warisnya kan dibagi per golongan. Jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 gitu ya. Nah orang tua itu tidak bisa mewaris bersama dengan anak kalau hukum waris nasional. Karena orang tua golongan 2, anak golongan 1. Kalau dalam konteks hukum waris Islam lain ceritanya. Gitu ya. Jadi kan tadi ada ibu, ada bapak gitu ya. Terus ada saudara-saudara lagi juga bisa dapat tergantung case-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi maksudnya tantangannya untuk bisa melaksanakan itu akan menarik. Kenapa menarik? Karena kalau secara aturan cuma boleh maksimal 1/3. Yang 2/3-nya harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur. Kalau mau menyimpang berarti kan harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Nah, seluruh ahli warisnya kebetulan banyak. Kan gitu ya kalau dalam konteks ini. Dan yang ketiga sebetulnya secara teori kita tuh nggak boleh bersepakat duluan Bapak Ibu. Ya sebelum meninggal. Ini diatur nih, jadi misalnya gini. Sebelum meninggal itu kita udah bersepakat ngebagi-bagi seperti apa. Itu sebenarnya nggak boleh. Baru boleh setelah kematian. Ya prinsipnya nih gitu ya. Nanti setelah ini. Jadi prinsipnya tuh seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau memang punya tujuan seperti itu, saran saya, usul saya, itu jangan digantungkan pada pewarisan. Jadi direncanainnya dari sekarang. Ya, misalnya contoh, ya salah satu contoh aja. Tadi walaupun nggak ada di Indonesia, tapi trust itu bisa dimanfaatkan. Karena trust nggak kenal agama juga. Lalu kemudian yang kedua mungkin juga ibu bisa berpikir menundukkan diri pada hukum waris yang lain. Kalau misalnya ibu merasa, oh kalau begitu saya ini deh gitu misalnya ya, tapi ini semua akan kembali ke ibu gitu. Tapi yang itu akan menjadi tantangan. Terlebih yang kedua adalah kalau misalnya contoh ibu mayoritas properti misalnya. Ya, karena kan orang asing kan sampai dengan detik ini nggak boleh punya properti di Indonesia kecuali alas haknya hak pakai. Itu pun juga ada syarat-syaratnya kan harus punya kitas gitu ya. Nah artinya apa? Jadi harta ibu yang tadi kan masalah hukum waris Islamnya dulu. Nah sekarang masalah actual propertinya. Harta ibu yang berbentuk properti tadinya hak milik, misalnya diserahkan kepada suami ibu yang orang asing, berarti kan mesti di downgrade. Dari hak milik jadi hak pakai. Tadinya nggak punya jangka waktu jadi berjangka waktu. Tadinya harganya 1 miliar, begitu di downgrade jadi hak pakai, harusnya sih harganya tidak tetap 1 miliar gitu ya, jadi akan turun gitu. Nah itu menjadi tantangan tersendiri lagi. Lalu kemudian yang ketiga adalah dari warga negara asingnya. Di negaranya ketika terima warisan kena pajak nggak? Karena negara-negara maju pada umumnya, nah ini ini boleh nggak sedikit? Mas boleh nggak sedikit Mas slide-nya? Negara-negara maju pada umumnya itu mengenakan pajak atas warisan
Gede. Bapak Ibu ingat Samsung ya? Ya kan? Saya waktu itu pas meninggal muncul beritanya di Detik tuh. Nih sebentar nih saya ini coba mudah-mudahan ada di sini. Nah ada. Saya dapat dari Google. Itu sumbernya di bawah. Bapak Ibu bisa lihat di Google sendiri. Waktu pas Samsung meninggal saya lihat keluarganya bayar pajak warisan triliunan. Saya langsung muncul pertanyaan, either hartanya banyak banget atau pajak di negaranya gede banget. Karena muncul berita bahwa dia keluarganya ini minta cicil. Kalau nggak salah 7 tahun atau berapa tahun gitu untuk bayar pajak warisannya. Terus saya dapat itu. Ternyata Bapak Ibu negara-negara maju nih, Jepang itu 55% inheritance tax-nya. South Korea 50%. Perancis 45 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya ambil itu sumbernya ada di bawah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu berasal dari negara situ, ya perlu dicek juga. Apakah kena pajak nggak ketika dia terima warisan? Atau kalau Bapak Ibu punya harta di situ? Ya bercandanya gitu Bapak Ibu ya, live in America but don't die in America katanya gitu. Karena pajaknya lumayan tuh. Federalnya bisa 40, negara bagian memang lain-lain tergantung gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan menarik kalau kita punya keluarga orang asing. Ya. Oh satu terakhir adalah masalah saham. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha, kan nggak semua bidang usaha terbuka untuk asing. Ada yang ada batasan-batasannya gitu ya Bapak Ibu. Kalau kebetulan usaha itu terbatas untuk asing, misalnya contoh hanya boleh asing 50%, 49% misalnya gitu ya. Sementara selama ini Ibu pegang 100%. Nah itu juga jadi akan masalah karena asingnya cuma boleh maksimal 49% gitu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi catatan untuk Ibu sehingga nanti bisa dicarikan kira-kira solusinya seperti apa gitu ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir tadi Mbak Prita, sorry. Nah ini tadi juga ya nanya sebentar ya soal masalah pernikahan dengan warga negara asing. Ini kan banyak juga yang menikahnya di luar negeri, kemudian tidak didaftarkan di Indonesia. Contohnya, apakah bisa gitu menggunakan karena ngeliat teksnya gede banget gitu, bisa nggak ya kita pakai hukum Indonesia aja gitu? Itu mungkin nggak kira-kira? Benar. Nah ini juga another story nih Bapak Ibu ya. Emang kalau ngomong warisan bisa 4 hari 4 malam kita di sini gitu. Apa namanya? Karena faktornya banyak banget. Salah satunya itu kalau nikah dengan orang asing persis yang tadi Mbak Prita tanyain. Kalau kita nikahnya di luar negeri, kalau nikahnya di Indonesia aman ya karena secara teori harusnya terdaftar. Kecuali Bapak Ibu nikahnya diam-diam gitu ya. Nah kalau misalnya, kirain Bapak mau tanya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu menikah dengan orang asing, nikahnya di luar negeri. Oke, saya juga jadi bingung. Ini penting ini Bapak ya. Nah nikahnya di luar negeri nih Bapak Ibu. Jangan lupa ya, emang orang Indonesia tuh boleh nikah di luar negeri. Cuman memang biasanya kalau nikah di luar negeri ya persepsinya bisa positif bisa negatif gitu ya. Tapi kita anggap positif. Jangan lupa dia harus sah berdasarkan negara sana dan harus sah berdasarkan negara Indonesia. Jadi ketika kita nikah di luar negeri pastikan sah di sana, pas pulang dicatetin. Gitu Bapak Ibu supaya perkawinannya diakui di Indonesia. Jadi kalau nikahnya di luar negeri nggak dicatetin di sini, perkawinannya nggak ada dianggap kalau dari sudut pandang hukum Indonesia. Karena tidak pernah dicatatkan. Ya, jadi artinya kalau kita nikah dengan luar negeri, pastikan itu. Nah terus kita memilih, boleh nggak sih pakai hukum untuk konteks pajak gitu ya, boleh nggak sih pakai hukum Indonesia aja gitu ya. Nah sayangnya enggak ya gitu ya. Karena apa? Karena, udah tiba-tiba menghilang lagi. Boleh tolong dikeluarin boleh tolong lagi? Ini lagi. Nah ini, Indonesia itu menganut, jadi nih Bapak Ibu ya, untuk pewarisan yang melibatkan asing-asing gitu ya. Hukum perdata internasional itu kebetulan saya juga menjadi salah satu narasumber gitu dari Depkumham. Oh ya sekarang lagi dibikin, mudah-mudahan cepat dibuat. Karena saya senang banget kalau itu udah dibuat, kita punya satu peraturan yang jadi jelas. Karena selama ini nggak ada, aturannya cuma ini. Ini tulisannya tuh, bacanya aja waktu itu saya masih pusing-pusing. Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia. Ini peraturan dari zaman Belanda juga, sama kayak KUHP. Nah pasal 16-nya itu bilang gini, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaula negara Belanda apabila ia berada di luar negeri. Jadi berlaku, jadi orang Indonesia yang ada di luar negeri tetap tunduk sama hukum Indonesia. Nah prinsip ini diterapin sama Indonesia untuk orang asing yang ada di Indonesia. Jadi yang berlaku itu adalah hukum negaranya dia, bukan hukum Indonesia.
Padahal Bapak Ibu, kita punya konvensi Den Haag tuh dari tahun berapa ya, tahun jebot lah gitu ya. Tapi Indonesia bukan partis, gak ikut tanda tangan. Kebanyakan negara-negara asing itu sekarang merujuknya adalah tempat domisili terakhir. Jadi hukum pewarisan yang berlaku untuk orang asing adalah misalnya 5 tahun dia berdomisili terakhir. Nah dalam kondisi itu bisa terjadi pingpong tuh. Indonesia bilang berlakunya hukum Kanada misalnya. Yang Kanada bilang enggak, berlakunya hukum Indonesia. Orang dia udah di Indonesia 20 tahun, pusing tuh. Nah makanya mesti direncanain, makanya mesti dibenerin. Jadi bikin wasiat salah satunya pilih hukum mana yang berlaku. Tapi untuk pajaknya ya Bapak Ibu ya tetap berlaku hukum nasionalnya. Gitu Mbak Prita. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi yang pertanyaan terakhir sebenarnya Bu Indra waktu itu saya juga kurang jelas menangkap inti pertanyaannya. Ternyata Pak Rizan juga sama ya. Bolehkah diulangin Bu intinya apa Bu pertanyaannya? Boleh dibantu lagi? Mungkin karena pakai masker kurang jelas suaranya. Boleh tolong dibantu lagi untuk mic-nya panitia? Iya. Silakan. Iya. Ini saya mau menanyakan, pernikahan Iya. Suami istri itu tidak pisah harta, tetapi tidak memiliki anak, ya kan? Kebetulan kalau salah satunya meninggal, itu kan biasanya 100% itu didapatkan suami atau istrinya. Maaf kalau saya salah. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah sang suami atau istri itu boleh memberikan warisnya kepada tidak 100% ke istrinya atau ke suami atau kepada saudaranya sebelum meninggal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, yang pertama mesti dipahami adalah sebenarnya konsep harta kekayaan dalam perkawinan dulu nih sebenarnya. Harta kekayaan dalam perkawinan itu Bapak Ibu, kalau kita nikahnya dengan pisah harta, nggak ada gono gini ya. Jadi hartamu, hartamu, hartaku, hartaku. Tapi kalau tidak ada, kalau kita nikahnya tanpa pisah harta, berarti hartamu, hartaku, hartaku, hartamu. Artinya begini Bapak Ibu, 50% harta saya itu adalah milik istri saya walaupun misalnya istri saya misalnya ibu rumah tangga gitu. Dia nggak menghasilkan apa-apa, yang menghasilkan saya semua terdaftar atas sama saya itu 50%-nya punya dia. Nah terhadap ya, ini yang Bapak Ibu saya mau bilang, kalau kita nikah tanpa pisah harta, maka suami istri itu akan dapat 50%-nya secara otomatis. Terhadap yang 50% yang diperoleh secara otomatis ini, maka pasangannya nggak bisa apa-apain. Jadi artinya begini, kalau punya harta 1.000, 500-nya udah pasti punya pasangannya. Jadi yang bisa diatur wasiatnya oleh sang suami, itu hanya 500 sisanya. Yang 500 ini udah punya dia. Nah 500 sisanya ini dia mau kasih ke siapa itu boleh. Kenapa itu boleh Bapak Ibu? Karena istri suami tadi tidak punya legitim porsi kan. Berdasarkan wasiat dia mau kasih ke keluarganya boleh. Tetapi suami atau istri dilindungi haknya yang nikahnya tanpa pisah harta itu dari 50% harta bersama tadi. Gitu. Nah jadi kalau terhadap harta 50% yang menjadi milik masing-masing itu terserah. Mau dikasih ke siapa kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, anaknya nggak boleh dilanggar. Gitu. Dan kalau meninggal, benar nggak? Benar 100% ke pasangan. Karena pasangannya itu sepanjang istri yang sah atau suami yang sah ya Bapak Ibu ya. Saya cuma mohon catatan aja, suami atau istri yang sah itu, ini kita bisa berdebat panjang, tapi menurut saya itu dua hal. Satu sah secara agama, dua sah secara negara ya. Jadi bukan cuma secara agama tok. Jadi harus dicatatkan juga perkawinannya. Bapak Ibu yang beragama Islam catatkan di KUA. Bapak Ibu yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu catatkan di catatan sipil. Jadi itu akan jatuh 100% ke pasangan kalau dia memang pasangan yang sah. Pasangan yang sah seperti apa? Dua syarat tadi harus dipenuhi. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Terima kasih. Nah, kita buka satu sesi pertanyaan lagi. Silahkan minum dulu Pak Rizal, karena pasti nanti panjang lagi nih jawabannya. Iya, sudah banyak ya. Oke, satu ya Ibu, Bapak tadi. Ini satu pertanyaan itu dua nih. Kedua ya? Oh Bapak sendiri deh tadi Pak. Boleh dibantu angkat tangan lagi Pak, silakan. Nama dari mana? Ya. Saya dengan Susanto, saya mau nanya kalau dalam konteks Indonesia, kalau satu pasangan mendingan pembagian warisan itu menunggu satu pasangan sudah meninggal, atau tunggu dua-duanya. Iya. Baik, terima kasih.
Tadi ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Terima kasih, nama saya Juwono. Pertanyaan saya, pertama tadi disebutkan kalau wasiat tadi harus notarial ya Pak ya. Iya, Tapi kalau tidak didaftarkan tadi di Kementerian Hukum dan HAM, apakah sah atau kalau mungkin yang Muslim ke Kementerian Agama atau di mana, hanya berhenti di notarial. Terus kemudian kalau terjadi pernikahan tadi di luar negeri, tidak dicatatkan di Indonesia, tapi semacam dilegalisir lah di kedutaan atau di embassy sana. Di sini keluarnya cuman apa ya, surat apa begitu, bukan catatan, itu apakah itu juga sah? Terakhir, transfer harta tadi kan ada LP-nya, Legitimate Portier. Bagaimana kalau bentuknya itu asuransi tadi yang keempat tuh Pak? Bisa nggak anaknya 3 dia ngasih penerima manfaatnya cuma 1? Jadi kalau anak kan tadi harus adil ya. Tapi kalau anak pertama kedua nggak dikasih itu melanggar nggak? Terima kasih. Baik, ya. Tadi saya yang di belakang udah janji sama yang di belakang bahwa akan yang berikutnya. Silahkan Pak yang di belakang Pak. Ya. Terima kasih, nama saya Franz. Saya mau tanya, kalau orang tua sudah meninggal, punya anak 5, itu harta warisannya gimana pembagiannya? Oke. Ya, nggak ada surat wasiatnya. Oke, baik. Anaknya laki dan perempuan. Terima kasih. Orang tuanya udah nggak ada dua-duanya ya Pak? Udah nggak ada dua-duanya. Baik. Ada lagi satu ya. Tadi kita boleh kita sapu aja sekalian ya. Nanti jawabnya langsung aja ya Bapak. Ya silakan di sesi terakhir ini. Oke, selamat sore Pak. Ini saya Biondi dari Jakarta. Simpel sih, papa saya kan udah umur 70 tahun. Berapa? 70. 70 tahun. Nah, kita nggak tahu umur. Dia bilang juga ini papa nggak tahu meninggal kapan. Nah, mama saya udah meninggal. Nah, ini sensitif nggak sih kalau saya tanyain secara langsung nih pembagian harta kita gimana nih anak? Iya betul ya. Iya. Benar ini permasalahan Jadi, ini ya. saya, Komunikasinya ini ya. Kakak saya cewek, papa saya cowok, adik saya cewek. Nah, ini apakah sensitif nggak sih kalau kita pertanyakan, Pak, Bapak kan sudah umur segini. Benar. Makasih pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Dan papa saya ini sudah kayak punya pengalaman buruk juga waktu Pak Opa saya meninggal. Dia berantem jadi sama anak sama kakaknya nih. Iya. Nah, ini gimana nih? Apa perlu kita bicarakan dari sekarang? Kita rembuk Karena takutnya orang tua, kamu ngarepin bapak cepat mati ya Pak? Enggak. Gitu ya. Benar. Enggak, papa saya udah ngomong, ini umur juga kita udah nggak tahu, udah kepala 7 udah tinggal bonus. Nah itu sih. Iya. Thank you. Terima kasih. Bapak yang di depan Pak, silahkan boleh di depan ini. itu tantangan ya, cara mengkomunikasikannya. Yang di depan Bapak silahkan. Sekarang lagi tren ya, Bapak pria berambut putih ya. Selamat sore Pak Rizan. Sore Pak. Ya ini pertanyaan mungkin klasik ya. Seorang ibu perkawinan pertama dengan orang asing. Punya anak tinggal di luar negeri. Selanjutnya mereka bercerai. Terus kawin sama orang asing lagi. Tapi tinggal di Indonesia. Ya. Nah karena orang asing ini, suaminya orang asing tidak bisa berusaha dengan identitas dia, semua usaha dibuat atas nama istrinya. Ya. Kemudian sang istri meninggal. Bagaimana pembagian hartanya? Baik. Satu lagi terakhir banget ya Pak, silahkan. Ya, makasih. Nama saya Romi. Iya. Saya mau menanyakan yang mungkin basic banget. Tadi Pak, kalau kita mau bikin warisan, kita ke notaris, lalu apakah nanti ahli waris akan memegang salinan ataukah seperti apa? Terutama kalau yang tadi rahasia, berarti kan nggak ada yang tahu nih. Jadi si pembuat warisnya pun juga cuma sama notaris. Lalu siapakah yang mengetahui kalau tahu-tahu terjadi resiko terhadap si yang membuat warisan gitu ya? Apakah notaris langsung datang gitu kayak di film-film? Iya, kalau sudah berpulang ternyata ada kesepakatan notaris, bagaimana notaris ini bisa tahu begitu ya? Lalu satu lagi pertanyaannya, tadi kan kalau yang secara hukum nasional, ahli waris boleh menolak ya Pak? Nah, terutama kalau utang. Nah itu bagaimana Pak? Apakah wah ternyata orang tuanya utangnya besar,
dikasih ahli waris saya nggak mau gitu. Nah lalu bagaimana kelanjutannya? Gitu. Baik. Makasih. Baik. Nah Pak Rizal ini karena pertanyaannya banyak, langsung dikumpulin aja kalau yang bisa dikumpulkan jawabannya gitu. Langsung gitu ya? Iya, nanti Oke. kalau ada yang nanti belum terjawab saya akan ingatkan. Oke. Ya, silakan Pak Rizal. Dan ya kayaknya perlu diingatkan Mbak Prita karena pertanyaannya lumayan ya tadi masing-masing. Nah yang paling caught my attention adalah punya Bapak dulu ya sebentar. Apa namanya, saya mau lari ke Bapak dulu. Gimana cara ngomong sama orang tua gitu ya. Nah sebenarnya momentum yang paling tepat tuh aturan diajak orang tuanya ke sini. Beneran loh, kenapa? Maksudnya karena dengernya dari saya. Bukan denger dari Mas gitu ya. Pak lagi ada waktu nggak? Yuk datang yuk. Dengerin yuk. Dia akan dengernya dari saya bukan dari Masnya gitu ya. Kan kita paling beda 2 tahun lah ya. Nah jadi maksudnya artinya maksud saya adalah memang itu sangat sensitif, tapi yang biasa dipakai oleh orang-orang caranya berbicara itu bukan ngomong langsung. Apalagi kalau udah tahu punya pengalaman itu. Itu pakai orang lain yang ngomong gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan momentum-momentum seperti ini, ada baiknya diajak gitu ya. Pasti masih banyak lah kesempatan di luar yang ternyata ada seperti ini. Ada seminar online, ada seminar apapun itu, coba diajak gitu. Karena itu yang biasanya dilakukan sama sama orang-orang gitu ya. Kalau memang itu menjadi satu hal yang sangat sensitif. Dan yang kedua adalah begini Bapak Ibu, orang tua kita semakin umur kan semakin kesehatan mungkin semakin menurun ya. Mungkin nggak tiba-tiba meninggal, tapi kalau yang berproses melalui demensia dulu, melalui pokoknya berproses lah gitu ya. Pada saat itu notaris-notaris juga pasti udah takut bikin wasiatnya. Wah ini udah nggak bisa berpikir dengan dengan normal lagi gitu. Jadi nggak ada yang mau bikin wasiatnya, nggak ada yang berani gitu. Nah jadi memang makanya tadi pertanyaan pertama, kapan? Ya kemarin gitu harusnya bikin wasiat. Jadi momentum yang paling bisa dimanfaatkan pakai tangan orang lain untuk membicarakannya gitu ya. Nah yang kedua Bapak masalah harus dibikin sama notaris. Lalu kemudian aktenya itu gimana gitu, ahli waris dapat nggak gitu ya? Enggak, yang dapat itu adalah si pembuat. Ya, jadi kalau saya bikin wasiat, yang dapat wasiatnya itu saya. Sekarang bebannya ada bukan beban, ininya ada di saya. Apakah saya mau share wasiat saya ke ahli waris saya atau saya mau keep it to myself? Nah, ini akan berlanjut dengan cerita yang tadi. Terus gimana dong kalau meninggal? Notarisnya kan nggak mungkin tahu kalau nggak dikasih tahu. By the way, kalau di film-film yang datang bukan notaris, yang orang bawa koper itu gitu, yang datang tuh pelaksana wasiatnya. Ya jadi artinya maksudnya begini, notaris itu akan tahu kalau dikasih tahu. Pelaksana wasiat juga akan tahu kalau dikasih tahu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menganggap isi wasiat itu menjadi satu hal yang sangat rahasia, paling tidak kasih tahu ke ahli waris. Saya punya wasiat, disimpan di notaris X. Jadi kalau saya kenapa-napa, tolong ya misalnya kamu kontak notaris X, itu gimana? Atau saya punya wasiat, pelaksana wasiatnya si Y. Tolong saya kalau kenapa-napa, kamu kontak si Y. Nah, wasiat itu bisa disimpan di mana-mana. Udah banyak Bapak Ibu ya, bisa mayoritas pasti orang langsung nyimpennya di SDB gitu ya. Lalu kemudian ada juga di tempat-tempat penyimpanan. Itu akan sangat baik juga disimpan di tempat-tempat penyimpanan wasiat. Kenapa? Karena biasanya kalau tempat penyimpanan wasiat itu biasanya akan dikontak tuh dari waktu ke waktu. Ini saya cerita tentang saya aja ya. Misalnya kita bantuin klien bikin wasiat, terus wasiatnya itu dipercayain sama kita untuk disimpan karena kita ditunjuk jadi pelaksana wasiatnya. Kita biasanya misalnya beberapa waktu sekali kita telepon. Kita telepon nih, diangkat berarti sehat. Oh diangkat sehat. Ntar kalau pas diangkat, sekali kok nggak diangkat-angkat. 2 kali nggak diangkat-angkat, 3 kali nggak diangkat, kita datengin ke rumahnya. Oh ternyata udah meninggal, kita kasih tahu sama keluarganya. Kebetulan almarhum tuh nunjuk ini, kita nih jadi pelaksana wasiat. Ini pembagiannya begini. Nah itu, jadi mungkin maksudnya itu akan sangat baik ya Bapak Ibu ya kalau misalnya kita kasih tahu ke ahli waris, paling tidak nggak usah isinya tapi disimpan di mana gitu ya supaya bisa memudahkan. Lalu kemudian masalah yang 5 itu tadi Pak ya, ada suami istri udah meninggal dua-duanya, lalu orang tuanya maksudnya punya anak 5. Ini ya gampang aja dibagi rata hukum nasional. Jadi 1/5. Tapi yang jadi masalah Bapak Ibu mungkin terdengar gampang, misalnya properti itu. Ahli warisnya ada 5, 1/5. Yang satu butuh duit, yang satu nggak butuh duit. Yang butuh duit minta jual dong. Yang nggak butuh duit nggak mau jual.
akhirnya nggak bisa dijual. Karena untuk menjual harus mendapatkan kesepakatan dari semuanya. Nah ini juga salah satu tips kalau Bapak Ibu punya properti, bikin wasiat, jangan kasih properti ke lebih dari satu nama. Karena kita nggak pernah tahu orang-orang itu tetap damai atau dia bisa ribut-ribut gitu. Akan sangat bijak kalau Bapak Ibu kasih satu. Mungkin nilainya bisa beda, ya tinggal ditumpukin distrategin dengan aset yang lain gitu ya. Tapi properti kalau bisa satu supaya tidak timbul masalah propertinya bisa jadi mati. Jadi dibagi 5 aja gitu ya. Nah lalu kemudian Bapak ada orang asing itu mempercayakan semua usahanya kepada istrinya gitu ya. Lalu kemudian istrinya meninggal gitu ya Pak ya. Nah itu gimana harta warisannya gitu ya. Nah sepanjang perkawinannya sah ya Pak ya sama si orang asingnya itu sah di mata hukum Indonesia ya Bapak Ibu tadi saya bilang sah secara agama dan sah secara negara. Maka Bapak Ibu si orang asing ini adalah ahli waris. Jangan salah ya orang asing itu punya hak mewaris. Tetapi dia cuma punya komplikasi tertentu untuk konteks properti, saham dan masalah pajaknya kan gitu ya. Cuman tadi catatannya adalah orang asing ini kalau nggak salah dengar perkawinan kedua. Betul ya? Nah ini Bapak Ibu, dalam hukum Indonesia nasional kita, perkawinan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh bukan poligami, tetapi karena perceraian atau kematian, maksimalnya cuman 1/4. Jadi dalam konteks itu, si suami ini yang pernikahan kedua maksimalnya cuman 1/4. Itu pun kalau tidak ada anak-anak yang dapatnya lebih kecil dari 1/4. Gitu ya. Jadi kalau ada anak yang lebih kecil dari 1/4, dia nggak boleh dapat lebih besar dari bagiannya si anak. Tapi maksimal 1/4 kalau pernikahan kedua, baik suami maupun istri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya teman yang lagi cerita-cerita saya dideketin nih sama duda kaya nih gitu ya. Terus berharap dapat hartanya gitu. Maksimal 1/4 ya perlu dicatat. Nah gitu, jadi itu yang mungkin saya coba jawab. Tadi ada yang belum terjawab nggak ya Mbak Lili? Ada, tadi soal momentum ya. Momentum gimana baiknya ya membuat wasiat. Bapak tuh belum terjawab, sorry. Iya Bapak juga tadi ya yang pertama tadi soal momentum, apakah ketika salah satunya sudah berpulang itu. Iya, nah jadi kalau bagi warisan itu Bapak Ibu sikap ahli waris itu bisa yes, bisa pikir-pikir, bisa no. Sikap ahli waris. Nah, nggak ada batasan kapan dia harus dibagi, kapan dia harus dipecah. Tetapi Bapak Ibu, semakin ditunda semakin kompleks. Dari sisi orang, ya tadi generasi kan maksudnya bisa berganti. Yang kedua dari sisi pajak misalnya. Kenapa pajak bisa bermasalah? Misalnya properti itu kalau dibalik nama sekarang NJOP-nya 1.000. Tapi kalau ditunda-tunda 20 tahun lagi gitu baru dibagi, NJOP-nya kan nggak 1.000 lagi. Jadi bukan makin murah. Yang ketiga adalah tidak ada kepastian hukum. Jadi pemilik properti itu siapa? So maksud saya adalah kalau ada warisan sebaiknya dibagi sesegera mungkin. Walaupun memang tidak ada ketentuan kapan harus dibagi. Tapi kalau udah lewat 30 tahun ya berarti haknya ahli waris sudah hilang gitu ya. Nah memang secara umum selama masih ada istri, masih ada suami, kebanyakan keluarga itu udahlah tunggu kasih aja suaminya atau istrinya yang masih hidup gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau memang disepakati kan tadi perdata ya Bapak Ibu ya, boleh-boleh aja. Tapi sebetulnya pada saat meninggal, anak-anak itu juga sudah timbul hak warisnya. Jadi ketika diminta, boleh. Dan perlu diingat tadi ya anak-anak yang punya perlindungan, yaitu bagian minimal dibandingkan dengan istri maupun suami gitu. Jadi memang nggak ada momentumnya, tapi lebih cepat, lebih baik gitu dibagi. Tadi jika kemudian wasiat tidak didaftarkan begitu ya di Kemenkumham itu bagaimana gitu, apakah mengikat? Kemudian juga jika ada pernikahan luar negeri tidak didaftarkan tapi dilegalkan gitu di kedutaan setempat bagaimana? Betul. Nah ini Bapak Ibu gini, prinsip teorinya kalau pernikahan di luar negeri ya, kalau kita nikah di luar negeri perkawinan kita dicatatkan di sana. Kalau negara sana tidak mencatatkan perkawinan untuk orang asing, kita laporin ke kedutaan kita. Lalu kemudian pas pulang ke Indonesia ini dikasih batas waktu 30 hari. Harusnya laporin perkawinan. Ya, jadi nanti ada keluar satu surat gitu ya, pencatatan pelaporan perkawinan pernikahan di luar negeri. Kalau beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya keluarnya dari catatan sipil gitu ya. Nanti begitu keluar
ya udah surat itulah yang menjadi pegangan kita bahwa pernikahan luar negeri kita itu sah. Gitu. Tapi kalau nggak ada itu, memang sangat bisa dipermasalahkan nantinya. Baik dari sisi keabsahan perkawinannya maupun dari sisi pewarisannya nanti gitu ya. Itu di praktek sangat sering terjadi itu Pak, kalau syarat perkawinan luar negerinya tidak dipenuhi semua. Nah yang kedua adalah masalah dilaporkan. Jadi gini Bapak Ibu, kewajiban pelaporan itu nempelnya bukan di kita. Kewajiban pelaporan itu nempelnya di notarisnya. Jadi kalau sampai notarisnya lalai melaporkan, maka notarisnya yang harus bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, itu mesti diingat, kewajiban untuk melaporkan bukan di kita, tetapi ada di notarisnya. Jadi kalau notarisnya sampai lalai melaporkan sehingga wasiat kita nggak pernah tercatat gitu ya di Kemenkumham, maka yang ini adalah yang perlu dimintakan pertanggung jawabnya adalah notarisnya gitu. 2 itu aja tadi Mbak Prita. Ada tadi kalau asuransi bagaimana? Oh kalau asuransi yang dipertanggungkan gitu ya, jika kemudian yang dipertanggungjawabkan dari asuransi jiwa begitu ya. Hanya ke 1 atau 2 orang aja gitu ya. Iya. Oke. Nah Bapak Ibu kalau untuk konteks insurance itu nggak ada legitim porsi ya. Karena apa? Karena gini, uang pertanggungan itu prinsipnya Bapak Ibu, ini juga tadi saya bilang salah satu tools dari perencanaan warisan di awal. Karena begini, yang namanya budel waris logikanya adalah harta yang kita peroleh sejak kita hidup sampai kita detik meninggal. Itu budel waris. Uang pertanggungan cara kerjanya adalah kita naik ke awan dulu, baru yang di awan turun kan gitu. Nah makanya itu dia tidak masuk dalam budel waris. Yang kedua secara hukumnya dia tunduk pada aturan tersendiri. Di Undang-Undang Perasuransian nggak ada legitim porsi. Sepanjang kamu punya insurable interest itu, maka terserah kamu mau baginya ke siapa. Nah itu juga salah satu cara yang sering dipakai untuk nutupin masalah legitim porsi. Gitu ya. Jadi misalnya saya mau kasih ke anak nomor 1 lebih kecil, anak nomor 2 lebih besar, nah, ternyata melanggar legitim porsinya. Salah satu caranya adalah pakai itu, karena bisa dikasih ke 1 orang doang kalau pakai itu. Gitu. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rizen Yan Peter. Ya sudah diberi kode, waktunya sudah habis. Sudah habis. Sesi konsultasinya sudah selesai ya. Tapi silahkan dilanjutkan kalau yang mau tidak free ya. Nah itu dia tadi, terima kasih untuk Formatta yang sudah menghadirkan Pak Rizen Yan Peter di sini di tengah-tengah kita. Semoga sudah mendapatkan lebih tenang begitu, sudah ada pencerahan-pencerahan lebih lanjut. Agar kemudian kita semua tentunya inginnya harta kita membawakan kedamaian ya untuk keluarga kita. Nah sekarang kita akan mengenang momen kita ini. Kami persilakan untuk Pak Rizen Yan Peter untuk kemudian berdiri dan foto terlebih dahulu begitu, silakan. Pak Rizen di tengah yang ada tanda X-nya itu. Nah, itu dia. Silakan berdirinya di madep ke sini. Ya, silakan. Sekali lagi tepuk tangan. Iya, terima kasih. Oh, katanya suruh berdua kita berfoto ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rizen, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan ada sedikit informasi Bapak Ibu, jika tertarik mengikuti bisa menuju ke Vision Stage ya untuk mengikuti Welcoming Stronger Investment Post Pandemic ya bersama dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marinvest ya. Setelah G20 tadi ada banyak peluang investasi asing dan juga di Indonesia yang terbuka. Jika Anda berminat ya silahkan untuk mengikuti begitu ya, pukul 17 ini sedang berlangsung. Dan kemudian juga nanti juga kami ingatkan bagi hadirin sekalian, jika ingin mendapatkan e-sertifikat dari kelas ini silahkan scan QR code di layar begitu ya. Dan juga jika ingin Anda mengikuti juga ada sesi juga, sesi keempat itu pada pukul 19 dengan judul Explore Your DNA, Your Future is Now. Dengan narasumber adalah Jihane Almira yang merupakan public figure, ini banyak banget ini. Public figure, Assistant Prof. Dr. Polakit Terkarakirkul selaku kardiologis medical genetics Bumrungrad International Hospital. Kemudian Dr. Wan Viput
San Pastivong selaku Anti-Aging and Regenerate Medicine Physician dari Vital Life Scientific Wellness Center, dan juga ada Dr. Brian Supawut Kunakom selaku Naturopathic Consultant. Jadi silahkan dipilih sesinya, mau ke yang jam 5 dulu, lanjut lagi jam 7 silahkan. Yang penting kita bisa belajar banyak di event dari World Wisdom 2022. Dan juga saya mau ingatkan, ada penawaran eksklusif untuk Anda, nasabah setia Permata Bank Priority selama event ini berupa cashback hingga sebesar 8,7 juta rupiah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya Prita Laura, selamat belajar, selamat mengaplikasikan, sampai jumpa. Terima kasih. Ketika karya adalah penggalan-penggalan realita, kadang berbagi ide itu perlu, sharing dan diskusi untuk hasil yang lebih maksimal. Aku ingin buku ini bukan hanya menginspirasi anak-anak, tapi juga para orang tua. Buat keluarga kami, traveling itu sarana buat belajar. Khususnya belajar tentang keindahan alam dan budaya Indonesia. Mama ngajarin saya bagaimana menebar inspirasi, menjaga semangat agar tetap punya manfaat. Dan bagi saya, legacy bukan cuma diwarisi, tapi dipelihara dengan segenap